Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Akidah Akhlak akan menjelaskan terkait bab 2 yang berjudul aliran-aliran dari ilmu kalam. Selamat menonton. Rekam jejak kaum Khawarij telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilihat risaknya, maka tidak didapati bekasnya. Kemudian dilihat dari nadinya, maka tidak didapati bekasnya. Kemudian dilihat kudatnya, maka tidak didapati pula bekasnya. Anak panah itu benar-benar cepat melewati lambung dan darah lewat buruan. Timbul tenggelamnya Khawarij juga dapat dilacak pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan. Setelah pemerintahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, mereka juga memberontak dengan dalih pemerintahan Ali telah menyalahi kaum yang dibuat oleh Allah. Dalam perkembangan selanjutnya, kelompok Khawarij selalu memberontak kepada pemerintah yang sah. Hal ini disesuaikan dengan salah satu doktrin politiknya, yaitu memberontak terhadap pemerintah dan memisahkan diri dari jamaah muslimin merupakan bagian dari agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekte Khawarij dan doktrin ajarannya. Yang pertama ada Al-Muhakkimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakkimah berasal dari semboyan mereka, la hukma ilallah, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, yang merujuk kepada Quran Surat Al-An'am ayat 57 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Yang kedua ada Al-Azariqah. Sekte ini lahir sekitar tahun 60 Hijriah atau akhir abad ke-7 Masehi di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Al-Zariqah dinisabahkan kepada pemimpinnya, yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq. Kemudian Khalifah Nafi digelari Amirul Mukminin. Menurut Al-Baghdadi, pengikut Nafi berjumlah lebih dari 20.000 orang. Yang ketiga, An-Najah. Pendiri sekte ini adalah Najah bin Amir al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi, pemimpin Al-Azariqah, yang mereka pandang terlalu ekstrim. Paham teologi An-Najah yang penting adalah bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Orang seperti ini menurut mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Pengikut An-Najah sendiri tidak akan kekal dalam neraka walaupun melakukan dosa besar. Bagi mereka, dosa kecil dapat meningkat menjadi dosa besar bila dikerjakan terus-menerus. Dalam perkembangan selanjutnya, sekte ini mengalami perpecahan. Beberapa tokoh penting dari sekte ini seperti Abu Fudaik dan Rashid At-Tawil membentuk kelompok oposisi terhadap An-Najah yang berakhir dengan terbunuhnya Najat pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Yang keempat ada Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Ajarot. Dibandingkan dengan Al-Zariqah, doktrin teknologi kaum Ajariyah jauh lebih moderat. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan Nafi. Tidak boleh merampas harta dan dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh. Dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Bagi mereka, Al-Quran sebagai kitab suci tidak layak memuat cerita-cerita percintaan seperti yang terkandung dalam surat Yusuf. Oleh karena itu, surat Yusuf dipandang bukan bagian dari Al-Quran. Yang kelima ada Asyufriyah. Nama Asyufriyah dinisabahkan kepada Ziyad bin Ashraf. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham Al-Zariqah, hanya saja lebih lunak. Doktrin teologinya yang penting adalah istilah kufur atau kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu kufron an-nikmah, mengingkar nikmat Tuhan, dan kufur billah, mengingkari Tuhan. Untuk arti pertama, kafir tidak berarti keluar dari Islam.
Dan yang terakhir ada Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad Al-Murri At-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa tidak dikatakan mukmin, melainkan muhawwid. Orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Selanjutnya, yang dipandang sebagian daerah Dar at-Tauhid, daerah yang dikuasai orang-orang Islam, tidak boleh diperangi, harta yang boleh dirampas dalam perang hanya kuda dan alat perang. Sekte Al-Ibadiyah dianggap sebagai golongan yang paling moderat dalam aliran Khawarij. Abdullah bin Sabah adalah tokoh utama yang disebut sebagai pendiri salah satu sekte Syiah paling ekstrim, yaitu Syiah Sabaiyah. Dia dikenal sebagai pengikut ekstrem dulu yang menyeleweng dari ajaran Islam dan dianggap sebagai tokoh pertama yang menyebarkan paham sesat di tubuh umat Islam. Dalam ajarannya, Ibu Sabah mempropagandakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah pewaris sah kenabian. Bahkan lebih dari itu, ia menyebarkan keyakinan bahwa malaikat Jibril selalu menyampaikan wahyu seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad SAW. Ia juga mengembuskan doktrin reinkarnasi atau raja'ah bahwa Nabi Muhammad dan Ali akan kembali di akhir zaman. Selanjutnya, sekte Syiah Sabaiyah adalah sekte Syiah pertama dan paling ekstrim dan merupakan aliran gulat berlebihan. Ciri-ciri ajaran Sabaiyah meyakini bahwa wahyu salah turun karena malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Ali. Mengembangkan kultus terhadap Ali dan para imam, serta meyakini mereka sebagai maksum, suci, dan penerima wahyu. Sejarah aliran Jabariyah. Aliran ini muncul dari sikap yang skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan dalam pemikiran teologi bahwa semua perbuatan manusia merupakan wujud kehendak Allah. Doktrin teologi yang demikian itu sangat menguntungkan Muawiyah yang saat itu sedang memegang kekuasaan, sehingga pemikiran keagamaan ini dipolitisasi oleh Muawiyah untuk melegitimasi aksi politiknya. Paham Jabariyah ini pertama kali dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham, yang selanjutnya dikembangkan oleh Jaham bin Safwan pada tahun 131 Hijriah. Oleh sebab itu, aliran ini sering juga disebut aliran Jahamiyah. Doktrin ajaran Jabariyah. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata, sehingga aliran ini dikatakan fatalis atau predestination. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. Aliran Murji'ah. Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Nama Murji'ah berasal dari bahasa Arab Arja'a yang berarti menunda. Penamaan ini merujuk pada sikap mereka yang menunda penghakiman terhadap konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij hingga hari perhitungan di akhirat. Sejarah kemunculan. Shahrastani dalam bukunya Al-Milal wa An-Nihal menyebutkan Gharan ad-Damashqi sebagai orang pertama yang membawa paham Murji'ah. Tokoh-tokoh awal Murji'ah antara lain Abu Hasan As-Solihi, Yunus bin An-Namiri, Ubad al-Muktaib, Bishr al-Marisi, dan Muhammad bin Karam. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap beberapa paham yang ada pada saat itu, seperti Syiah yang mengkafirkan pihak yang dianggap merebut jabatan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khawarij yang menghukum kafir Muawiyah dan pendukungnya, serta Ali dan pendukungnya karena menerima tahkim dalam perang Siffin, dan pengikut Muawiyah yang menganggap Ali terlibat dalam konspirasi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Awalnya, Murji'ah hanya terlibat dalam perdebatan politik dan khilafah, namun dalam perkembangannya juga masuk ke dalam bidang teologi Islam. Tokoh-tokoh lain yang muncul kemudian meliputi Hasan bin Bilal al-Musni, Abu Salat as-Saman, Saubah, Dirar bin Umar, serta penyair Sabit bin Qutana. Sekte-sekte Murji'ah dan pahamnya. Murji'ah terbagi menjadi dua sekte utama, yaitu Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Murji'ah moderat. Tokoh-tokoh Murji'ah moderat meliputi Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah,
Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis. Mereka berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak akan kekal di neraka. Mereka mungkin akan dihukum di neraka sesuai dosanya, atau bahkan diampuni Tuhan sehingga tidak masuk neraka sama sekali. Putusan akhir bagi mukmin yang berdosa besar ditunggu di akhirat kelak. Mereka juga meyakini kemungkinan tobat akan diterima oleh Allah. Yang kedua adalah Murji'ah ekstrim. Al-Jahmiyah atau pengikut Jaham bin Safwan berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan meskipun menyatakan kekufuran secara lisan tidak menjadi kafir karena iman dan kufur hanya ada di hati. Mereka tetap dianggap mukmin yang sempurna saat mati. Al-Solihiyah atau pengikut Abu Al-Hasan Al-Solihi mengatakan bahwa iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Salat tidak dianggap ibadah kepada Allah karena ibadah adalah iman dalam arti mengetahui Tuhan. Al-Yunusiyah dan Al-Ubaidah menyatakan bahwa melakukan maksiat atau perbuatan jahat tidak merusak iman seseorang. Muqatil bin Sulaiman mengatakan bahwa perbuatan jahat, banyak atau sedikit, tidak merusak iman seseorang, dan sebaliknya perbuatan baik tidak mengubah kedudukan orang musyrik. Dan yang terakhir, Al-Khasuniyah menyatakan bahwa seseorang yang mengatakan saya tahu Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini, atau saya tahu Tuhan mewajibkan haji ke Ka'bah, tetapi saya tidak tahu apakah Ka'bah di India atau di tempat lain, tetap dianggap mukmin dan bukan kafir. Ajaran Murji'ah ekstrim, khususnya yang terakhir, dianggap berbahaya oleh Harun Nasution karena dapat menyebabkan moral attitude yang melemahkan ikatan moral dan menciptakan masyarakat permisif yang mentolerir penyimpangan akhlak. Hal ini yang kemungkinan besar menyebabkan nama Murji'ah pada akhirnya memiliki konotasi negatif dan tidak lagi banyak diikuti oleh masyarakat. Selanjutnya adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul di Basrah dari Wasil bin Atta yang berpendapat pelaku dosa besar berada di antara mukmin dan kafir. Karena berbeda pandangan, ia memisahkan diri dari gurunya dan disebut dengan Mu'tazilah. Aliran ini rasional, menekankan pada tauhid dan keadilan Tuhan, serta sempat menjadi aliran resmi di masa Abbasiyah sebelum digantikan oleh aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. Pokok ajaran Mu'tazilah yang pertama adalah tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tauhid ini ada 3 poin penting. Yang pertama, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. Yang kedua, Al-Qur'an menurutnya adalah makhluk baru. Yang ketiga, Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. Yang kedua adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Doktrin teologi Mu'tazilah yang berkaitan dengan keadilan adalah Tuhan tidak mengkehendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kekuasaan yang diciptakan terhadap diri manusia itu sendiri. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak campur tangan dalam keburukan-keburukan yang dilarangnya. Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan apa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Apabila berbuat baik, maka akan diberikan balasan pahala dan sebaliknya. Apa berbuat buruk, maka akan mendapatkan dosa dan siksa di neraka. Itulah yang dianggap adil oleh Mu'tazilah. Karena manusia punya akal untuk mempertimbangkan suatu sebelum berbuat. Dan perbuatan manusia itu murni dari manusia itu sendiri. Karena Allah tidak ikut campur tangan dalam perbuatan manusia itu. Yang ketiga adalah janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji-janjinya, memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab kepada yang berbuat dosa. Manusia dengan kemampuan akalnya dapat memilih berbuat baik atau berbuat buruk. Apabila berbuat baik, maka akan dimasukkan ke dalam surga, dan sebaliknya yang berbuat buruk akan disiksa di neraka selama-lamanya. Yang keempat adalah posisi di antara dua posisi. Karena prinsip ini, Wasil bin Atta memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri. Menurut pendapatnya, seorang muslim yang mengerjakan dosa besar, ia tergolong bukan mukmin, tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi orang yang fasik. Jadi, kefasikan menurut tepat tersendiri antara kufur dan iman.
Tingkatan seorang fasik berada di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. Orang mukmin yang melakukan dosa besar dan mati atas dosanya, maka tidak dihukumi mukmin, juga bukan kafir. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, tetapi hukumannya diringankan. Neraka tidak sepanas neraka yang dihuni oleh orang-orang kafir. Yang kelima adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Doktrin Mu'tazilah tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar pada awalnya mempunyai kesamaan dengan doktrin Ahlus Sunnah, yaitu bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran. Namun, dalam perkembangannya yang digunakan untuk memaksa kepada pihak yang tidak sepaham dengan teologi Mu'tazilah untuk menerimanya. Para ulama yang dicurigai tidak sependapat dengan Mu'tazilah diinterogasi dan dipaksa untuk menerima pandangan teologinya, khususnya tentang kemakhlukan kalamullah atau Al-Quran. Inilah yang dinamakan mihnah. Para pejabat dan ulama yang tidak mengakui kemakhlukan Al-Quran akan dipenjarakan dan disiksa. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Alasannya adalah bahwa orang yang tidak mengakui kalamullah itu makhluk, maka dihukumi musyrik. Di antara ulama yang menjadi korban mihnah adalah Imam Ahmad bin Hambal, yang disiksa di penjara karena tidak mengakui kemakhlukan dari Al-Quran. Selanjutnya adalah aliran Qadariyah. Persoalan politik adalah latar belakang utama yang memicu munculnya aliran Qadariyah. Sebagaimana diketahui bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, Muawiyah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib. Mendiang Ali bin Abi Thalib dicaci maki dalam setiap kesempatan berpidato, termasuk saat khutbah Jumat. Para ulama yang soleh banyak yang tidak setuju dengan gaya politik Muawiyah. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk menutupi kesalahan itu. Mereka mengembangkan doktrin bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Paham teologi ini dimanfaatkan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan untuk melegangkan kekuasaannya. Dalam suasana ini muncul Ma'bad al-Jauhani dan Gailan al-Dimasiki dan melontarkan kritik pada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan pendekatan teologis yang kemudian dikenal dengan paham Qadariyah. Doktrin ajaran Qadariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Manusia diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan sehingga dinamakan aliran free will dan free act. Manusia juga diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan suatu kebaikan dan keburukan, dan mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kelak di hari akhir. Bila manusia melakukan hal baik, maka dia akan memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup di akhirat. Sedang mereka yang melakukan perbuatan buruk akan memperoleh siksa di neraka. Manusia tidak boleh berpangku tangan melihat kezaliman dan keburukan. Manusia harus berjuang melawan kezaliman dan menegakkan kebenaran. Manusia bukanlah majbur atau dipaksa oleh Allah. Doktrin ajaran Ma'bad dan Gailan yang mengajarkan bahwa manusia memiliki kudroh untuk mewujudkan suatu perbuatan, maka pahamnya dinamakan paham Qadariyah. Aliran Asy'ariyah. Yang pertama adalah sejarah Asy'ariyah. Dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya, yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Al-Asy'ari mengawali belajar ilmu kalam dari ayah tirinya yang bernama Ali Al-Jubai yang berakidah Mu'tazilah. Aliran ini diyakininya sampai berusia 40 tahun. Beliau mempelajari aliran Mu'tazilah dengan serius dan mendalaminya, hingga suatu saat terjadilah dialog debat yang serius antara Al-Asy'ari dengan Al-Jubai. Al-Asy'ari mengajukan pertanyaan kepada gurunya tentang kedudukan orang mukmin, kafir, dan anak kecil. Sampai pada akhir dialog tersebut, Al-Jubai terdiam, tidak dapat menjawab pertanyaan Al-Asy'ari, sehingga Al-Asy'ari merasa tidak puas dan mulai meragukan doktrin ajaran Mu'tazilah. Dari keraguan itulah, maka Al-Asy'ari munajat untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari rumah selama 15 hari.
Setelah hari ke-15, kemudian ia pergi ke Masjid Basrah untuk mengumumkan keteguhannya dalam meninggalkan aliran Mu'tazilah. Al-Asy'ari mulai mengembangkan ajaran teologinya dengan mendahulukan dalil nakli, Al-Quran dan hadis, dan membatasi penggunaan logika filsafat. Aliran teologinya disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena lebih banyak menggunakan Al-Sunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya, dan memperoleh pengikut yang cukup besar wal jamaah dari kalangan masyarakat. Pemikiran aliran Asy'ariyah kemudian dikembangkan oleh generasi penerusnya, yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Fakhrur Razi, Abu Ishaq Al-Ishfirayini, Abu Bakar Al-Baqilani, dan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah yang pertama adalah sifat Tuhan. Al-Asy'ari mengaku adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Jadi, Allah mendengar tetapi tidak seperti manusia mendengar. Allah dapat melihat tetapi tidak seperti penglihatan manusia, dan seterusnya. Yang kedua, kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Al-Asy'ari menyatakan bahwa manusia tidak berkuasa menciptakan sesuatu, tetapi berkuasa karena memperoleh sesuatu dari Allah. Yang ketiga, keadilan Tuhan. Menurut Al-Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. Yang keempat adalah melihat Tuhan di akhirat. Asy'ariyah menyatakan bahwa Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga, oleh hamba-hambanya yang soleh, yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia. Yang kelima adalah dosa besar. Aliran Asy'ariyah menyatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dihukum fasik. Terserah kepada Tuhan apakah akan diampuninya dan langsung masuk surga, ataukah dijatuhin siksa karena kefasikannya dan kemudian baru dimasukkan surga. Semuanya itu terserah Tuhan. Aliran Maturidiyah. Kita mulai dari sejarah Maturidiyah. Aliran Maturidiyah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam atau ilmu kalam yang berkembang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aliran ini dinamakan dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi, seorang ulama besar dari Samarkand di Asia Tengah, yang sekarang berubah namanya menjadi Uzbekistan. Setelah wafatnya Abu Mansur Al-Maturidi, para murid dan pengikutnya melanjutkan pengembangan ajarannya di berbagai wilayah. Di antara mereka, terdapat dua kelompok utama yang berkembang di kota Samarkand dan juga Bukhara. Karena perbedaan pendekatan dalam menafsirkan beberapa aspek ajaran Al-Maturidi, maka muncullah dua cabang utama dari aliran ini, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Pokok ajaran Maturidiyah. Setelah wafatnya Abu Mansur Al-Maturidi, ajaran beliau tidak langsung hilang begitu saja. Justru, pemikiran itu terus berkembang melalui murid-muridnya dan para ulama setelahnya. Dari situlah muncul dua cabang utama dari aliran ini. Yang pertama, Maturidiyah Samarkand. Aliran ini dikembangkan oleh ulama seperti Abu Al-Mu'in Al-Nasafi dan juga Najmuddin An-Nasafi. Cabang ini merupakan kelanjutan langsung dari pemikiran Al-Maturidi dengan pendekatan yang lebih rasional dan juga logis. Pokok-pokok ajarannya yang pertama, akal dan wahyu berjalan seimbang. Akal bisa mengenal Tuhan dan membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, tapi wahyu tetap menjadi pedoman utama. Yang kedua, perbuatan manusia terjadi karena kerjasama antara kehendak Allah dan juga usaha manusia atau ikhtiar. Yang ketiga, iman adalah keyakinan dalam hati, tidak bertambah atau berkurang karena amal. Yang keempat, Allah tidak mungkin berbuat zalim. Semua takdirnya pasti adil. Yang kelima, tauhid harus dipahami dengan akal sehat dan argumentasi yang kuat. Dan yang terakhir, sifat-sifat Allah diyakini tetap ada dan tidak berubah. Yang kedua, Maturidiyah Bukhara. Cabang ini dikembangkan oleh para ulama Hanafi di Bukhara, yang merupakan murid atau pengikut pemikiran Al-Maturidi. Cabang ini cenderung lebih konservatif dan berhati-hati dalam penggunaan akal.
Pokok-pokok ajarannya yang pertama, lebih mengedepankan wahyu daripada akal. Jadi akal tetap digunakan, tapi tidak boleh melebihi wahyu. Yang kedua, iman dianggap belum sempurna tanpa amal, maka amal perbuatan sangat ditekankan. Yang ketiga, lebih berhati-hati dalam membahas hal-hal gaib, tidak semua bisa dijangkau akal. Yang keempat, dalam menghadapi masalah agama yang rumit, lebih menekankan sikap tunduk dan taat pada wahyu dibandingkan penalaran logis. Dan yang terakhir, dekat dengan pendekatan fikih Hanafi yang kuat dalam tradisi hukum dan teks-teks klasik. Perbandingan ajaran aliran ilmu kalam. Yang pertama ada akal dan wahyu. Dalam akal dan wahyu dibagi menjadi 3 aliran. Yang pertama ada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah membahas tentang pokok-pokok pengetahuan tentang Tuhan, serta kriteria baik dan buruk, dan mensyukuri nikmat itu adalah wajib, bahkan sebelum turunnya wahyu. Menurut Mu'tazilah, wahyu tidak selamanya yang menentukan apa yang baik dan apa yang buruk. Yang kedua, aliran Asy'ariyah. Imam Al-Asy'ari menjelaskan bahwa yang menentukan baik dan buruk, kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wahyu. Yang terakhir adalah aliran Maturidiyah. Abu Mansur menjelaskan bahwa akal dapat mengetahui Tuhan, baik dan buruk, serta mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, akan tetapi yang menetapkannya adalah wahyu. Yang kedua adalah iman dan kufur. Yang pertama menurut aliran Khawarij. Khawarij memandang semua yang menerima tahkim adalah kafir. Bagi aliran Khawarij, iman tidak cukup hanya diucapkan atau dibenarkan, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan. Maka dari itu, bagi yang melakukan dosa besar adalah kafir. Yang kedua adalah menurut aliran Murji'ah. Iman adalah makrifat sama dengan ikrar dan tasdik. Amal tidak termasuk unsur iman, sedang kufur adalah mengingkari. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak memengaruhi imannya, sekalipun berbuat dosa. Yang ketiga, menurut aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah mengemukakan bahwa iman adalah ketaatan kepada apa yang diwajibkan dan disunahkan. Bagi Mu'tazilah, iman tidak hanya ikrar dan tasdik, tetapi juga pengalaman sangat berpengaruh terhadap iman. Pelaku dosa besar hanya dikatakan sebagai fasik, bukan mukmin secara mutlak dan bukan kafir secara mutlak. Manusia dikatakan kafir manakala unsur-unsur iman tidak dimilikinya. Yang keempat, menurut aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah membedakan antara iman dan Islam. Iman bersifat khusus yang berhubungan dengan hati, yakni ikrar dan tasdik. Sementara Islam mempunyai ruang lingkup yang luas meliputi syariat atau pengalaman, sehingga tidak dapat digolongkan kafir karena melakukan dosa besar. Tentang iman, Imam Asy'ari menjelaskan bahwa perbuatan manusia dapat menjadikan iman itu kuat dan lemah. 3. Perbuatan manusia. Perbuatan manusia dibagi menjadi 4 aliran. Yang pertama adalah aliran Jabariyah. Paham Jabariyah memandang bahwa manusia tidak merdeka dalam mengerjakan perbuatannya dan menentukan perbuatan manusia adalah Tuhan. Yang kedua, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah mempunyai kesamaan dengan paham Qadariyah dalam hal perbuatan manusia. Kebebasan manusia dalam mewujudkan perbuatannya erat kaitannya dengan kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang ketiga, aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah menjelaskan bahwa manusia yang lemah lebih banyak bergantung kepada kehendak dan kemauan Tuhan. Yang terakhir adalah aliran Maturidiyah. Maturidiyah Samarkand memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Yang keempat adalah kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Yang pertama, menurut aliran Mu'tazilah. Allah tidak berkuasa mutlak. Kemutlakan kekuasaan Allah dibatasi oleh beberapa hal yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, yang mana Tuhan tidak akan melanggarnya berdasarkan kemauannya sendiri. Aliran Mu'tazilah sepakat bahwa manusia mampu menciptakan perbuatan baik dan buruk. Wasil bin Atok berpendapat bahwa manusia bebas dalam perbuatannya. Dia tidak dipaksa agar dengan demikian maka keadilan Tuhan terwujud. Dan yang kedua adalah menurut aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak tunduk kepada siapapun. Kekuasaan mutlak Allah tidak dapat dibatasi oleh kebebasan manusia.
Kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa manusia tidak bebas berbuat dan berkehendak. Allah yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk perbuatan baik dan perbuatan buruk.